Sejarah lahirnya sholawat wahidiyah merupakan mutiara sejarah yang sangat bernilai terutama bagi para pengamal sholawat wahidiyah, sebab sholawat wahidiyah dilahirkan dari kandungan hamba Allah yang kamil mukamil, Hadratul Mukarram Bayai Abdul Majid Ma'ruf, mu'alif sholawat wahidiyah, Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Beliau adalah wahiduz zaman, ghas hazal zaman. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat wahidiyah dilahirkan di Kedung Lo, tepatnya di Desa Bandar Lor, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Nah, sholawat wahidiyah dilahirkan di Kediri, Jawa Timur, bukan di tempat lain ataupun di negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum kita mengikuti secara ringkas lahirnya sholawat wahidiyah, perlu kita memperhatikan dawu-dawu pada acara tahtiman acara Ramadan, asrama Ramadan tahun 1983. Lazimnya asrama ini diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putri. Nah, di sini ada dawuh beliau, para bapak, ibu, saya mohon izin wawancara dengan para remaja, anak-anakku yang kusayangi. Sekolah di Kedung Lo ini tidak sama dengan sekolah di lainnya. Seumpama ada persamaan, itu pun tidak akan sama, sebab di sini ada wahidiyahnya. Anak-anakku, membaca sholawat wahidiyah itu untuk menuju wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah dan ringan syarat-syaratnya. Setiap orang bisa mengamalkan asal mau saja. Saya ulangi, setiap orang bisa mengamalkan asal mau saja. Anak-anakku, kalau masih ada jalan usul yang lebih ringan lagi, saya akan ikut mengamalkannya. Seumpama ada mas kawinnya, mas kawin pun berapa? Kalau saya mampu, saya akan sanggup membayarnya. Anak-anakku, sholawat wahidiyah itu yang ada hanya di sini, di Kedung Lo. Seumpama kalian cari di mana saja sejagat ini, tidak akan menemukan. Nah, karena dengan dawuh-dawuh beliau, mu'alif sholawat wahidiyah, Bayai Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, saat itu begitu menyentuh hati, menyentuh kalbu, mereka mendengar ini langsung ada jeritan, tangisan, hadirin yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Nah, seusai acara ini mereka banyak yang tidak segera meninggalkan majelis, seolah-olah mereka ini tidak sanggup meninggalkan majelis yang penuh barokah itu, sekalipun mereka telah meninggalkan keluarganya selama 20 hari. Jadi 20 hari. Nah, mari bersama-sama kita hadiahkan bacaan Fatihah kita kepada beliau, mu'alif sholawat wahidiyah, Bayai Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghas, ila hadrati syekhuna wa murabbi. Al-Fatihah. Nah, topik selanjutnya yaitu secara ringkas lahirnya sholawat wahidiyah. Pada tahun awal, insya Allah ini sering saya kupas
bulan Juli, tepatnya tahun 1959, Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf di sini memperoleh alamat gaib. Nah, ketika menerima alamat gaib ini, beliau dalam keadaan terjaga dan sadar. Artinya beliau ini tidak mimpi. Kalau mimpi berarti tidur. Nah, kemudian alamat gaib yang pertama ini berisi supaya mengangkat masyarakat. Nah, artinya di sini supaya memperbaiki, membangun mental masyarakat, khususnya dengan jalan batiniah, terutama di bidang kesadaran. Fafiru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum beliau menerima alamat gaib itu, beliau ini sangat prihatin. Kemudian beliau memusatkan, mencurahkan seluruh hatinya, jiwanya, lahir batinnya ini untuk bermujahadah. Kalau di istilah Wahidiyah ini mujahadah atau untuk riyadhah. Nah, di sini Mbak Yai semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermunajat, terutama untuk perbaikan akhlak dan kesadaran umat masyarakat jami'al alamin di dalam bidang kesadaran. Fafirru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu banyak yang dilakukan beliau ketika beliau ini bermunajat, yaitu beliau banyak mengamalkan doa-doa, mengamalkan sholawat. Banyak sekali, ada sholawat nariyah, ada sholawat munziyat, sholawat badawiyah, sholawat masisiyah, dan lain sebagainya. Nah, boleh dikatakan hampir seluruh doa yang beliau amalkan untuk memenuhi maksud daripada alamat gaib tersebut. Nah, kemudian di sini ketika beliau mengamalkan amalan-amalan, beliau ini memperbanyak bacaan sholawat. Nah, sholawat apa yang beliau baca? Ini kurang lebih sholawat nariyah dalam waktu 1 jam sambil mengayun sepeda. Beliau itu hatam dengan sholawat nariyah 4444 kali. Sholawat nariyah itu yang bagaimana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalul bil uqatu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Itu yang sering diamalkan oleh beliau Mbak Yai ketika bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.